Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, hari ini Bu Lili akan mengajak kalian melakukan percobaan sederhana, yaitu membedakan larutan asam dan larutan basa dengan menggunakan indikator alami. Anak-anakku, banyak indikator alami yang ada di sekitar rumah kita. Misalkan seperti ini, kunyit, atau dalam bahasa Jawanya kamu mengatakan ini kunir ya. Biasanya banyak sekali ini manfaatnya untuk orang tuamu. Kemudian ada bunga sepatu. Anak-anak, bunga sepatu itu warnanya banyak, ada yang putih, oranye, ataupun yang merah. Tapi yang nanti bisa menunjukkan indikator yang sangat bagus berubah warnanya adalah bunga sepatu yang warna merah. Ini nanti bisa kalian cari di sekitar halaman rumah kalian atau tetangga, itu banyak sekali yang menanam. Dan saat musim hujan ini banyak sekali yang sudah berbunga. Silahkan nanti menggunakan ini. Selain ini bisa juga kulit manggis anak-anakku. Manggis juga banyak hari ini berbuah pohonnya, sehingga kalian juga bisa menggunakan kulitnya sebagai indikator untuk menguji larutan asam maupun basa. Nah, anak-anakku, hari ini Bu Lili akan mengajak kalian melakukan eksperimen atau percobaan sederhana, yaitu nanti menggunakan di sini indikator kunyit dan indikator bunga sepatu. Yang pertama-tama, Bu Lili ingin membedakan larutan asam dan basa dengan menggunakan bunga sepatu anak-anak. Nanti yang diambil adalah ini anak-anak. Nah ini mahkotanya. Nanti alat-alatnya bisa ini. Larutannya ini bisa larutan juga ya anak-anak. Larutan air, kemudian larutan air sabun atau air deterjen. Ini ya, ini juga, ini deterjen dilarutkan di sini. Kemudian siapkan juga wadah, terserah gelas aqua yang tidak berguna, tidak apa-apa, yang sudah tidak ada airnya. Kemudian disiapkan nanti ya di sini anak-anak untuk menguji. Nah ini nanti tempat untuk kunyit, ini tempat nanti untuk bunga sepatu. Pertama-tama anak-anakku siapkan juga ini telanan ya. Telanan fungsinya apa? Ini sama bulek-bulek. Kalau kalian nggak punya mortar seperti di lab kimia yang kalian pernah menggunakan untuk menumbuk bahan-bahan supaya halus, kalian bisa menggunakan anak-anak. Jadi ini bulek-bulek orang tuamu, ini bisa kamu pakai. Caranya dikasih plastik ya. Kemudian ada telanan ini. Kemudian anak-anak kita mencoba dulu pakai indikator bunga sepatu. Kita ambil mahkotanya ini, kita ambil begini ya, diambil ada 2 bunga atau 3 bunga monggo. Ini tapi sudah layu, enggak apa-apa, kita pakai aja daripada mubazir ya anak-anak. Maklum tadi ngambilnya sudah pagi, sekarang sudah layu, ini bisa kita ambil. Nah ini kita bulek ya anak-anak ya nanti, atau kita haluskan sampai lembut. Nah seperti ini. Nah ini ya contohnya anak-anakku ya. Nah ini punya kalian kan punya telanan. Nanti gini aja di rumah biar simple anak-anakku. Yaitu ini kan ukurannya bunga sepatu enggak apa-apa. Ini begini aja sudah cukup. Nah ini sampai lembut, ditumbuk sampai lembut anak-anak. Kalau di rumah nggak punya mortar ya akhirnya seperti ini. Tunggu aja sampai lembut. Ini pakai ulek-ulek ya, orang tuamu mesti punya ini, entah ulek-ulek dari batu atau ulek-ulek dari kayu, itu bisa dipakai asalkan dilapisi, dibungkus dengan plastik. Kalau sekiranya sudah lembut anak-anakku seperti ini, nah, nanti anak-anakku ini kalau sudah lembut ya seperti ini. Nah, udah lembut. Nah, seperti ini kan udah anak-anak. Kalian misalkan nggak punya mortar nggak apa-apa, jangan takut untuk melakukan eksperimen yang sederhana anak-anakku. Tetapi nanti kamu akan dapat ilmu yang sangat berkah dan barokah. Kalau sudah anak-anakku, nah ini perhatikan, oh ini kira-kira sudah lembut, sudah halus. Nah ini ambil aja, misalkan seperti ini boleh, atau sendok juga boleh. Nah kalau sudah anak-anakku ini toh halus seperti ini. Nah ini anak-anakku udah halus. Kalau sudah terus ini. Ini anak-anakku. Nah,
Kalau sudah, ini mudah sekali. Taruh di ini, diletakkan dulu. Nah ini taruh di sini anak-anak. Mudah kan? Kalau sudah, kemudian dikasih air. Ambil aja air di sini, nggak apa-apa. Ini aja bermanfaat. Nah ini anak-anak, kita ambil. Sudah. Nah nanti ini bisa taruh sini. Nah sudah anak-anak. Nah ini diaduk, dilarutkan sampai nah kalau sudah, kita ingin menguji apa? Kita bisa ambil gelas yang kosong anak-anakku. Misalkan kita pengen menguji apa itu larutan asam, ya kita bisa mengambil larutan asam. Simpel aja. Nah ini tadi kan larutan cuka anak-anak. Larutan cuka, coba kita uji ya anak-anakku ya. Kita uji, kita masukkan di gelas yang kosong. Nah ini anak-anak ya. Perhatikan, kalau sudah kita bisa mengambil ini, tuangkan saja. Ini indikator bunga sepatu, anak-anak, tuangkan saja. Bisa pakai sendok, bisa langsung juga bisa. Nah ini anak-anak, lihat. Nah perhatikan, Masya Allah. Luar biasa. Semula dari larutan bening, setelah ini dimasukkan bunga sepatunya, ternyata larutannya berubah menjadi merah. Ini semula bening berubah menjadi merah. Nah ini anak-anak. Jadi kalau menggunakan indikator bunga sepatu, akhirnya kalian akan melihat perubahan. Ternyata larutan asam, ini digunakan asam cuka. Ternyata larutan asam jika diuji dengan menggunakan indikator bunga sepatu, warnanya berubah dari bening menjadi merah. Oke, itu anak-anak yang untuk larutan asam. Selanjutnya kita perhatikan, yaitu larutan basah. Kita tuangkan ini anak-anak. Maaf, ini larutan air sabun ya anak-anak ya, kita tuangkan saja seperti ini. Nah sekian. Kemudian setelah itu kita ambil pengaduknya sabun tadi. Nah ini anak-anak ya, kita tuangkan lagi ini indikator bunga sepatunya. Nah ini anak-anak, nah rupanya anak-anakku, inilah tadi yang menggunakan ini bunga sepatu dengan air sabun, warnanya hijau tua anak-anakku. Kalau sedangkan dengan asam, maka ini larutan asam diberi dengan bunga sepatu warnanya merah cerah. Kalau ini hijau tua. Kemudian selanjutnya anak-anakku, marilah kita uji lagi ini, yaitu dengan menggunakan larutan indikator yang air belum. Kita ambil dulu anak-anakku. Nah ini kita buang dulu airnya. Kalau kalian punya wadah kosong, pakai wadah kosong saja anak-anakku. Nah ini kita hanya mengambil untuk tempatnya saja. Jadi ini anak-anakku, air tadi kita taruh seperti ini, habis seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita kasih. Nah ini bunga sepatunya anak-anakku ya, kita masukkan sini. Kemudian ambil pengaduk, silahkan pengaduk yang bersih, bisa dari ini. Nah kita aduk anak-anak, kita aduk ini, bandingkan anak-anakku. Nah ternyata warnanya anak-anakku, dia ternyata tidak berubah, jadi tetap warna bunga sepatu itu sendiri. Perhatikan, kalau larutan asam diberi indikator alami bunga sepatu, maka berubah warnanya dari bening menjadi merah cerah.
Tetapi anak-anakku, ini air, ini diberi bunga sepatu, berarti kan dari bening menjadi warnanya bunga sepatu itu sendiri. Tetapi anak-anakku, kalau ini perhatikan, ini basah diberi bunga sepatu, perubahan warnanya dari bening menjadi hijau. Dari sini anak-anakku bisa kita simpulkan, anak-anakku bisa kamu lihat dari atas ini, perhatikan dari tampak atas ini bisa kamu lihat kalau yang larutan asam yaitu asam cuka ini tadi warnanya dari semula bening menjadi merah ketika diberi bunga sepatu, indikator bunga sepatu. Tetapi kalau air, warna bunga sepatu itu sendiri perhatikan, jadi dia tidak mengalami perubahan warna. Tetapi kalau pada air sabun atau air deterjen, warnanya dari bening ini menjadi hijau. Dari sini bisa kita simpulkan anak-anakku bahwa larutan asam jika diuji dengan indikator bunga sepatu yang warna merah ini, dia akan berubah menjadi merah. Tetapi kalau air itu adalah tidak asam dan juga tidak basah, jadi dia larutannya netral, maka perubahan warnanya adalah tidak ada perubahan karena sama dengan warna indikator bunga sepatu itu tadi setelah dihaluskan. Kemudian kalau air sabun, perhatikan anak-anakku, semula tadi dari bening, maka ketika diuji dengan indikator bunga sepatu berubah warna menjadi hijau pekat. Nah, itulah anak-anakku percobaan sederhana kita hari ini, yaitu kita menggunakan bahasanya ini, yaitu jadi kita bisa tahu bahwa air sabun itu adalah basah, sedangkan cuka ini adalah asam. Jadi indikator alami dari bunga sepatu itu bisa membedakan bahwa kalau larutan netral maka tidak mengalami perubahan warna. Kalau larutan basah, larutan asam, jika diuji dengan indikator bunga sepatu dia akan berubah menjadi warna merah. Itu artinya dia asam. Tetapi kalau larutan air sabun diuji dengan indikator bunga sepatu warnanya berubah hijau, maka artinya dia adalah basah. Demikian tadi anak-anakku perubahan warnanya terjadi. Kita menguji larutan asam dan larutan basah serta larutan yang netral dengan menggunakan indikator bunga sepatu. Anak-anakku sekalian, marilah kita melanjutkan yang percobaan berikutnya, yaitu menguji larutan asam basah dengan menggunakan indikator alami yaitu kunyit atau kunir. Kalau di rumahmu biasanya ini sering disebut dengan kunyit bahasa Jawanya. Anak-anakku, ini bahannya kunyit. Nanti kunyitnya ini kita kupas-kupas dulu anak-anakku. Ya, ini kita ambil sedikit saja. Cari kunyit yang agak tua anak-anakku ya. Ambil setengah ruas atau berapa. Kita kupas. Anak-anakku ini seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah dikupas, ini nanti yang kita lihat perubahan indikatornya anak-anakku ya. Ini warnanya kan agak oranye ini anak-anakku, perhatikan ya, agak oranye. Kalau sudah anak-anakku, kemudian kunyitnya kita potong tipis-tipis biar memudahkan untuk kita haluskan. Nah, ini anak-anakku ya. Nah, ini cari yang kunyit yang tua di rumah, saya percaya pasti banyak. Sudah, kemudian kalau kurang cukup tambahkan lagi, dikupas lagi. Kalau kurang banyak, cari yang tua, jangan yang muda. Kalau yang muda nanti pigmennya kurang bagus, sehingga nanti perubahan warnanya juga kurang bagus. Kira-kira cukup. Kalau sudah kita nah ini ya namanya ublek-ublek anak-anak. Ini biasanya sering dipakai oleh orang tuamu. Kita haluskan. Kalau kita nggak punya mortar seperti di lab, kita haluskan ini. Nah, kita haluskan begini anak-anak. Di telenan kalau kalian punya, kalau sudah nggak perlu halus banget, nggak apa-apa. Seperti ini anak-anak ya. Nah, ini kalau pengen biar mudah ini dikecil-kecilkan lagi juga nggak apa-apa, nanti di rumah biar nguleknya cepet, menghaluskannya cepet.
Nah ini anak-anak, jadi ini sederhana sekali nanti untuk membedakan asam basamu. Siapkan wadah anak-anak ya, ditulisi, yaitu wadah kosong, ditulisi indikator kunyit ya. Nah ini kunyit warnanya oranye, nanti coba lihat perubahan warnanya jadi apa ya anak-anak kalau dimasukkan ke larutan basah, larutan asam maupun larutan yang merah. Kalau kamu rasa indikator kunyitnya sudah halus anak-anak, atau bahasa Jawanya lembut, nah ini anak-anak, ini kalau sudah anak-anak, ini kamu ambil ya, ini tadi masukkan sini gelas yang kosong. Kalau sudah anak-anak, nanti kita kasih air tadi, air sedikit untuk melarutkan. Nah, kalau sudah anak-anak, coba ambil sendok di rumah, terserah sendok apapun, sendok kecil ya, sendok plastik boleh, sendok ini juga boleh. Kalau sudah seperti ini ya, seperti ini, kasih lagi sedikit. Sudah anak-anak, kalau sudah anak-anakku, kemudian nah ini sudah jadi indikator sederhananya. Nah, ini ya, ini sudah jadi anak-anak indikatornya. Kemudian kita ambil ini larutan asam cuka, kita masukkan di gelas kosong. Kita siapkan 3 gelas kosong, yang satu untuk larutan asam cuka, satunya air deterjen. Ini kita ambil, nah ini secukupnya saja. Nah ini anak-anak segini. Kalau sudah, kemudian kita masukkan nah kita masukkan dari air. Nah ini anak-anak, kita aduk ini. Warnanya jadi kuning anak-anak ya, dari semula bening menjadi kuning cerah kalau diberi air. Ini air dari indikator ini ya, jadi asam cuka dari bening berubah menjadi kuning cerah, itu kalau dimasukkan dalam larutan asam. Kemudian selanjutnya ambil air netral anak-anak ya, sama kira-kira segini. Sudah, kita masukkan lagi. Nah, ini anak-anak, kalau air netral maka ini dia warnanya sama seperti warnanya kunyit ya, kuning oranye ya anak-anak, beda dengan tadi pada asam. Jadi kalau netral diberi indikator kunyit maka warnanya tetap tidak berubah. Kemudian ini kita ambil air sabun atau air deterjen, kita tuangkan juga di sini. Nah, perhatikan secukupnya saja. Sudah kita masukkan. Nah ini anak-anak, kita masukkan. Nah, perhatikan, kita aduk, kita cari pengaduk ini ya. Nah anak-anak, ternyata dia merah kecoklatan. Semakin banyak indikator yang kita masukkan, dia akan semakin merah kecoklatan. Nah ini anak-anak, perhatikan, ini merah kecoklatan. Jadi ini indikatornya semula oranye, kemudian berubah jadi merah kecoklatan. Jadi kalau larutan basah atau di sini air sabun, kemudian diuji dengan indikator alami yaitu kunyit, maka dia akan berubah warnanya menjadi merah kecoklatan. Anak-anakku ya, dari bening menjadi merah kecoklatan. Tetapi kalau air netral ini, jika diuji dengan indikator alami kunyit, maka dari bening
dia tidak ini berubah menjadi oranye atau warna asli dari indikatornya. Jadi indikatornya tidak berubah. Kemudian ini anak-anak, untuk cuka, nah ini larutan asam. Kemudian ini kalau larutan asam diuji dengan indikator alami, maka dia berubah, larutan asamnya itu berubah warnanya menjadi kuning cerah. Jadi di sini bisa disimpulkan anak-anakku, kalau larutan asam diuji dengan indikator kunyit, dia berubah warnanya menjadi kuning cerah. Tetapi kalau air yang bersifat larutan netral, dia diuji dengan indikator alami kunyit, dia warnanya oranye, warnanya dari kunyit itu sendiri. Tetapi kalau basa, yaitu air sabun atau air deterjen, diuji dengan indikator alami kunyit, maka dia berubah menjadi merah kecoklatan. Itulah anak-anakku perbedaan larutan asam, basa, dan larutan netral. Bisa kita simpulkan sekali lagi, kalau indikator alami dimasukkan ke dalam larutan asam berubah menjadi kuning cerah. Kalau pada larutannya netral, dia warnanya oranye. Kalau dia dimasukkan ke dalam larutan air sabun atau air deterjen yang bersifat basa, dia akan berubah warna menjadi merah coklat. Dari sini anak-anakku, kamu bisa menyimpulkan perbedaan antara indikator bunga sepatu dengan kunyit. Nah ini, perhatikan anak-anakku. Nah ini, dari sini bisa kelihatan. Jadi kalau indikator kunyit anak-anakku, nah ini bisa kamu lihat perubahan warnanya ini. Jadi kalau larutan asam, dia warnanya kuning cerah. Kalau larutan yang netral, dia warnanya oranye. Tapi kalau pada larutannya bersifat basa anak-anakku, dia warnanya adalah merah kecoklatan. Nah, tapi kalau kamu menggunakan indikator bunga sepatu anak-anakku, bisa kamu lihat kalau indikator bunga sepatu ini dimasukkan, diujikan ke larutan asam, dia berwarna merah cerah. Kemudian kalau pada larutan air yang bersifat netral, dia warnanya sama seperti bunga sepatu, yaitu ketika digerus tadi warnanya merah keunguan. Nah ini kalau diujikan, indikator bunga sepatu diujikan ke basa atau air deterjen ini tadi, dia berubah menjadi hijau. Anak-anakku sekalian, itulah percobaan sederhana yang menggunakan indikator alami. Kalian bisa menggunakan alat dan bahannya sangat sederhana. Jadi indikatornya, kunyit dan bunga sepatu ini semuanya ada di sekitar kita. Sedangkan alat-alatnya kamu bisa menggunakan gelas aqua yang kosong yang tidak terpakai. Untuk larutannya juga sangat sederhana. Contoh larutan basah digunakan air deterjen, ini bisa pakai Dea, bisa pakai Denso. Sedangkan untuk larutan basahnya bisa pakai cuka. Untuk yang larutan netralnya nanti bisa pakai air, atau bisa pakai larutan garam, atau bisa pakai larutan gula. Anak-anakku, sekian dari saya. Semoga percobaan sederhana ini bisa kalian lakukan di rumah dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.